sidqan fil ubudiyyah wa qiyaman bi huquqir rububiyyah wa humul muhibbun al arifun. Sebagian lagi di antara manusia orang yang beribadah kepada Allah itu karena membenarkan bagi kehambaannya dan melaksanakan hak Tuhannya. Itulah orang-orang yang cinta kepada Allah, al-arifun, yang sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, ini yang paling hebat ini. Orang yang beribadah kepada Allah itu semata-mata karena Allah. Nah, kadang dia mencari kerinduan kepada Allah, kadang dia mencari ketenangan, apalagi surga neraka. Tapi dia beribadah kepada Allah semata-mata bahwa aku ini hamba yang mesti beribadah kepada Allah, dan Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Nah, kada ada yang lain daripada itu. Jadi orang ini beribadah kepada Allah karena merasa dirinya itu hamba, merasa bahwa Allah itu Tuhan. Itu aja. Kada ada motivasi lain, kada ada. Beribadah kada ada dorongan lain, kada ada. Setiap kali dia melakukan ibadah, sebabnya karenanya dia ini hamba, Allah Tuhan, dan hamba itu mesti mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu aja. Kada ada urusan lain. Inya sembahyang, terdorong oleh itu. Inya bersedekah, terdorong oleh itu. Inya umrah, terdorong oleh itu. Inya menuntut ilmu, terdorong oleh itu. Pokoknya aku melakukan ini karena aku ini hamba. Dan setiap hamba itu mesti patuh kepada Tuhannya. Nah, itu. Ini orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari kesusahan, dan Allah berikan dia rezeki daripada jalan yang tak terduga-duga. Nah, ini firman Allah. Siapa takwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki yang tak terduga dan keluar dari kesulitannya. Orang awam, mereka takwa kepada Allah, terdorong agar dapat rezeki yang tak terduga-duga. Itu orang awam. Nya Pak ibadat, menjauhi yang dilarang Allah, melaksanakan yang diperintah Allah, karena ujarnya bila demikian dia akan hidupnya nyaman, rezekinya melimpah ruah. Nah, itu orang awam. Mereka menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah dengan tujuan agar diberi Allah kenyamanan, rezeki dan lain-lainnya. Nah, ini golongan orang awam. Ini murah takwanya. Amun diberi Tuhan kesenangan juga, senangannya kada seberapa senang juga. Nilainya sedikit. Nah, yang kedua golongan muhibbun as-sairun. Mereka takwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah karena dia cinta kepada Allah. Kan biasa orang yang cinta itu mematuhi apa-apa yang dikehendaki orang yang dicintainya. Kan kayak itu biasanya. Kalau kita cinta kepada orang, kita akan patuh kepada orang itu. Nah, ini golongan kedua, mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah karena cinta kepada Allah. Karena takut kalau cintanya putus. Dia takut kalau dia tidak dicintai lagi oleh Allah. Lalu dia berhati-hati dalam hidup. Yang haram, jauhinya. Perintah, laksanakannya. Karena takutan kalau Allah kada cinta kepadanya. Nah, ini golongan yang nomor dua. Artinya orang yang muhibbun, tapi masih berjalan menuju kepada ma'rifatullah.
Nah, golongan yang ketiga, dia menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, karena semata-mata aku adalah seorang hamba yang mesti patuh kepada Tuhannya. Nah, ini semata-mata merasakan dirinya nih hamba, Allah itu Tuhan, setiap hamba itu mesti mematuhi kepada Tuhannya, kada memandang lain daripada itu. Nah, padahal pekerjaannya sama, tetapi motivasinya beda, dorongannya beda, hasil didapat pun beda. Pekerjaannya sama. Nah, contohnya lagi, Rasulullah SAW bersabda, suratul waqi'ah, suratul ghina. Ujar Nabi, surah Waqiah yang ada dalam Quran itu adalah surah kaya, surah sugih. Faqra'uha, baca mun hendak sugih. Baca tiap malam surah Waqiah mun hendak sugih. Wa'allimuha auladakum, ajarkan kepada anak-anak kamu. Surah Waqiah. Orang-orang awamul muslimin, mereka tiap malam baca surah Waqiah supaya sugih. Supaya sugih. Mereka ajarkan anak-anaknya baca Waqiah, kamu hidup nyaman, hidup kamu kada fakir. Baca Waqiah. Cuma harapannya supaya hidup ini jangan kekurangan rezeki, jangan kekurangan duit. Orang-orang yang golongan kedua, mereka baca surah Waqiah, baca juga Waqiah, tapi dorongannya bukan supaya sugih kada, karena mereka baca surah Waqiah itu adalah membaca kalam Allah, kalam orang yang dia cintai. Nah, lalu dia merasakan ada kenikmatan, ada kenyamanan dalam membaca Waqiah itu. Ini golongan muhibbin. Yang ketiga, golongan yang paling tinggi, dia baca surah Waqiah karena ini adalah kalam Tuhanku dan aku seorang hamba mesti membaca surat dari Tuhanku. Nah, karena ada tujuan-tujuan lain daripada itu. Nah, ini golongan yang ketiga. Baca surah Waqiah, ini perintah Allah. Aku hamba mesti patuh kepada perintah. Nah, kayak itu aja. Ini sudah orang makrifat macam itu. Kenapa sembahyang? Ini sembahyang perintah Allah. Kau laksanakan. Kada mengharapkan surga, apa kada ada. Ini perintah Allah, kau laksanakan sembahyang. Nah, kalau macam itu perilaku kita, motivasi kita beribadah, berarti kita memakai motivasi orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastahi ayyuhal insan an tatluba ajran ala ibadatik, malulah engkau wahai manusia bahwa engkau meminta upah atas ibadah itu. Mestinya kita malu. Nah, kita minta ganjaran atas ibadah itu. Mestinya malu. Warfa himmataka anil huzuz subbat lakal huzuz. Tinggikan keinginan engkau dari kepentingan-kepentingan surga, neraka, dan lain-lainnya. Niscaya ditumpahkan bagi engkau kepentingan-kepentingan itu. Nah, artinya, kalau orang tuh baca Quran, baca surah Waqiah, atau ia takwa kepada Allah, semata-mata karena dia hamba Allah, dan yang menyuruh ni Tuhan adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baca Quran, dia takwa kepada Allah, akan Allah tumpahkan baginya bagian-bagian seperti yang diingini oleh orang-orang awam tadi, bahkan lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang-orang awam tadi. Orang awam baca surah Waqiah, berduit inya, berduit, karena tujuannya memang itu. Nah, orang ini kada tujuan apa-apa, dia baca Waqiah juga
tapi Allah berikan rezeki yang melimpah ruah kepada orang ini. Beda dengan rezeki yang diberikan Allah kepada orang yang awam tadi. Lebih banyak, bahkan sampai kepada anak cucu cicit intahnya. Diberikan Allah rezekinya, diberikan Allah keluasan nikmatnya. Berkat keikhlasan yang murni dari nenek moyangnya yang dahulu itu. Sama orang awam tadi paling-paling segandinya seorang itu. Anak cucunya kada sempat menikmati itu. Tapi kalau orang-orang yang ma'rifat kepada Allah ini, yang mana mereka beribadah semata-mata karena merasa dirinya hamba yang mesti beribadah, nah ini Allah berikan segala macam bagian-bagian yang abadi, yang sampai kepada anak cucunya menikmati bagian-bagian itu. Warfa himmataka anil huzuz subbat lakal huzuz. Angkatlah dari keinginan engkau, keinginan-keinginan, niscaya akan ditumpahkan bagi engkau bagian-bagian itu. Jadi umpamanya orang baca surah Waqiah dengan tujuan supaya dapat duit, diberi Tuhan duit 100.000, dapat duit enggak? Orang baca surah Waqiah tujuannya semata-mata menjunjung perintah Allah, 1 miliar Tuhan beri. Mana akunnya? Allah tahu yang pertama ini mata duitan. Baca surah Waqiah hendak di duit, beri Tuhan juga duit cuma 100.000, murah. Ada ini beribadah kepada Allah semata-mata karena dia hamba Allah. Setiap hamba wajib mengabdi kepada Tuhannya. Nah itu motivasi dirinya. Nah ini akan diberikan Allah harta, segala macam kenikmatan yang sampai anak cucu buyut intahnya akan mendapatkan bagian daripada itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi kebiasaan-kebiasaan salah kita, kebiasaan buruk kita, bila mana kita beribadah selalu mengharapkan ganjaran Allah, kita beribadah mengharapkan gantian dari Allah, maka itu kita tinggalkan. Nah kita rubah, setiap kali kita beribadah kita semata-mata itu menjunjung perintah Allah. Diberi Tuhan kakak ada tahu urusannya, ini perintah yang mesti kulaksanakan.